memurtadkan ketua pengajian itu lewat pacaran gitu. Jadi tahun 85 saya menikah dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Teman-teman, kalian sudah lihat kesaksian ibu yang tadi? Selama saya hidup, saya sudah ya 30 tahun ya saat ini. Saya baru melihat ada metode baru yang diajarkan oleh ibu mualaf tadi. Di mana dia punya metode yang cukup lucu dan unik untuk menceritakan imannya kepada orang lain. Dia pakai pendekatan tipu-tipu. Begini teman-teman, ketika teman-teman kita muslim mau menjalankan sholat mereka, dia dengan sengaja mengajak orang-orang tersebut untuk pergi makan-makan. Ini kan cara yang tidak bagus teman-teman. Tidak ada dalam kekristenan mengajarkan hal seperti itu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, dia mengajak ketua pengajian itu untuk pacaran. Dia mengatakan bahwa dia memacari ketua pengajian itu. Bahkan dia menikahi. Dan ini aneh teman-teman. Mari kita saksikan dulu ya apa yang disampaikan oleh ibu ini. Saya mengajak teman-teman saya yang Islam, ketika mereka menjelang waktu sholat, itu saya ajak, saya traktir makan gitu. Sehingga apa? Akhirnya mereka nggak sholat. Niatnya tadi melaksanakan misi amanat agung tadi. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya bisa memurtadkan ketua pengajian itu lewat pacaran. Gitu. Jadi tahun 85 saya menikah dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Teman-teman tolong berikan komentarnya. Apa pendapat teman-teman setelah mendengarkan kesaksian tadi? Ya, saya nih orang Kristen dan saya tidak pernah diajarkan untuk melakukan hal seperti yang dilakukan oleh ibu tadi. Ini aneh, dia seorang perempuan loh. Bayangkan dia bisa memiliki teknik yang tak terduga seperti itu ya. Dia perempuan, dia tahu bahwa kekristenan memberikan batasan kalau untuk pacaran dan menikah jangan sampai dengan orang yang beda iman. Dan ini sesuatu yang mengerikan. Ini lucu teman-teman. Tidak ada seperti itu. Biasanya yang melakukan hal itu mungkin orang-orang Kristen yang awam atau mereka yang tidak memahami tentang bagaimana ajaran Kristen. Mereka mungkin bisa pacaran dengan orang di luar Kristen, bahkan sampai menikah. Yang anehnya tadi, ibu tadi dia mengaku sebagai seorang yang melakukan amanat agung, teman-teman. Ingat, seorang yang melakukan amanat agung adalah seorang yang berpendidikan. Minimal dia punya gelar sarjana, sehingga dia sudah tahu batasan-batasan mana dia melakukan batasan-batasan mana dia menceritakan imannya kepada orang lain, sehingga orang lain tidak tersinggung. Nah, cara bersaksi orang Kristen itu mudah teman-teman. Dimana ketika kita sudah mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mengajarkan kasih. Jadi kita cukup melakukan hal yang sama yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Contohnya, ketika orang sedang mengalami kesulitan, kita harus dengan ikhlas membantu mereka. Kita memberikan pertolongan kepada mereka. Tetapi itu bukan tujuannya supaya mereka masuk Kristen. Jika mereka melihat kebaikan kita dan mereka tertarik dan mereka bertanya-tanya kenapa kalian mau melakukan hal itu, maka kita akan bercerita kenapa kami baik dengan semua orang, karena Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk melakukan hal itu, untuk baik dengan semua orang. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk tidak boleh membenci orang lain. Kita harus mengasihi mereka. Bahkan salah satu contoh yang tidak masuk akal ya bagi teman-teman muslim, jika orang menampar pipimu sebelah, kau kasih lagi pipimu yang sebelah. Nah, itu segitu ekstrimnya Tuhan Yesus mengajarkan kami. Jadi yang dilakukan oleh
ibu yang ngaku-ngaku sebagai seorang penginjil itu bohong teman-teman. Saya katakan itu bohong karena tidak ada yang mengajarkan metode atau teknik pelayanan seperti itu, tidak ada. Jadi teman-teman muslim, tolong ya, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengaku-ngaku, oh saya dulu Kristen, saya dulu melakukan amanat agung. Tetapi yang dilakukan adalah cara-cara yang salah, tidak ada seperti itu. Tidak ada teman-teman. Percaya dah, saya orang Kristen. Tidak ada cara seperti itu. Kita nggak boleh dengan cara kotor pergi pacari orang lalu paksa dia untuk masuk Kristen. Karena yang kita cari itu bukan berapa banyak orang yang akan masuk Kristen, tetapi bagaimana kesadaran mereka bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, dan hati mereka dibukakan, disadarkan oleh Roh Kudus, dan memutuskan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan memberi dirinya untuk dibaptis. Yang kita cari kualitas seperti itu. Yang kita harapkan teman-teman, bukan pergi mengajak dan masuk Kristen, mengajak tidak ada. Percuma teman-teman. Percuma orangnya raganya masuk Kristen, KTP-nya Kristen, tapi imannya tidak. Sedangkan yang lebih prioritas adalah bagaimana imannya tertuju kepada Yesus Kristus. Nah, itu yang benar teman-teman lah. Jadi jangan ketipu dengan kesaksian-kesaksian palsu. Sekian teman-teman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.